Jujur aja sih, bukannya bukan rahasia umum aja, bukan rahasia umum sih kalau misalnya agama Islam di mata-mata etnis Chinese tuh sebenarnya kan bisa dibilang minus gitu lah. Kalau di mata-mata orang etnis Chinese, ya suka-suka aja nonton, pertama podcast-podcast kayak podcastnya kalau tahu tuh yang dari Deddy Corbuzier, tuh itu podcast login. Jafar ya? Habib Tapi Jafar Jafar Jafar. Maunat ya? Sama Onat. Itu seru aja sih nontonnya. Pertama, menurut saya sih salah satu sih ajarannya ya, sebenarnya ajarannya. Karena saya kan lumayan orangnya lumayan bisa dibilang lebih ke logika orangnya. Jadi nggak ke yang percaya-percaya aja, tapi lebih ke logika, mikir dulu. Jadi kayak gimana sih prosesnya. Dari yang jadi agama itu sebenarnya buat saya awalnya buat saya itu sebagai wadah untuk melepaskan diri supaya lega aja gitu, istilahnya biar lega, masalah-masalah biar lega aja gitu, pas ibadah lega gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ Assalamualaikum, nama saya Dedi Krisantoni. Biasa panggilnya Dedi. Oh, panggilnya Didi. Asalnya dari Pemangkat, lahirnya Bogor, cuma besarnya di Pemangkat. Chinese. Ada nama Chinese nggak? Ada Apa dia? Sung Fuinen. Wih, agak susah banget. Itu ada artinya kan? Ada. Kalau nggak salah, cuma lupa-lupanya pernah nanya dulu. Cuma artinya tuh kayak penuh kebijaksanaan gitu. Gitu ya? Kurang lebih seperti itulah. Gila. Gimana perasaannya udah masuk Islam nih? Dedekan ya, pas mau masuk dedekan, pas udah masuk mulai lega kan. Udah berapa lama nih Bang Denny ini proses belajar Islam ini? Untuk proses belajar sih, untuk proses belajarnya ke Masjid Munjalan sih udah mulai dari pertengahan Oktober. Pertengahan Oktober udah mulai, berarti udah sekitar 3 bulan. Tapi kalau sebelumnya sih, ya suka-suka aja nonton. Pertama podcast kayak podcastnya kalau tahu tuh yang dari Deddy Corbuzier, Oh, gitu. tuh itu podcast login. Jafar ya? Habib Tapi Jafar. Jafar Maunat ya? Sama Onat. Itu seru aja sih nontonnya. Pertama, menurut saya sih salah satu sih ajarannya ya, sebenarnya ajarannya. Karena saya kan orangnya lumayan bisa dibilang lebih ke logika orangnya. Jadi nggak ke yang percaya-percaya aja, tapi lebih ke logika, mikir dulu. Jadi kayak gimana sih prosesnya. Dari yang jadi agama itu sebenarnya buat saya awalnya buat saya itu sebagai wadah untuk melepaskan diri supaya lega aja gitu, istilahnya biar lega, masalah-masalah biar lega aja gitu, pas ibadah lega gitu. Untuk ajarannya ya awalnya ya dari awal, dari yang lama-lama juga sebenarnya nggak terlalu melekat gimana, soalnya cuman dari situ juga belajar, terutama dari podcast-podcast itu tuh tahu gitu. Terus sering nonton debat-debat juga, jadi tahu perbedaannya gimana, kesamaannya, terus kenapa bisa beda dari menurut salah satu sisi segala macam lah gitu kira. Iya. Agama sebelumnya tuh awal-awal tuh sebenarnya ini agak panjang, Buddha. Terus cuma Buddha itu tuh belum kesadaran diri, ya. Belum sadar untuk memilih Buddha tuh belum sadar. Terus sadarnya di waktu SMA masuk ke Kristen. Itu
bisa dibilang dari lingkungan juga karena sekolahnya dulu sekolah Kristen. Sekolah SMA sekolah Kristen, lalu abis itu baru milih sekarang milih Islam. Tadi peserta panjang juga ya. Dari debat, ya kan? Ya. Untuk logik. Kalau logik kan bukan ke debat, Kalau ke depan tapi lebih ke edukasi aja. edukasi aja. Jujur aja sih, bukan rahasia umum aja, bukan rahasia umum sih kalau misalnya agama Islam di mata-mata etnis Chinese tuh sebenarnya kan bisa dibilang minus gitu lah. Kalau di mata-mata orang etnis Chinese. Ah, jadi awalnya juga dapat edukasi dari orang tua. Kayaknya banyak kurang-kurangnya aja gitu kayak ya sebenarnya sesuai kata Bang Najib itu kalau itu tuh sebenarnya hanya oknum gitu ya, oknum aja bukan agamanya gitu. Jadi yang orang tua ceritakan itu kan kayak orang ini nih begini banyak penjahatnya, ada ini penjahat nih, ada ininya. Tapi sebenarnya itu oknum bukan agamanya. Tapi kalau udah pelajari sih udah tahu. Kebanyakan sih memang karena Awalnya mungkin ya karena mayoritas kali ya, mayoritas mayoritas muslim. Jadi yang terbaca tuh kayaknya buruk-buruknya aja. banyak kan orang muslim ya. Iya. Iya betul. Karena saya juga mualaf Bang jadi Mm. saya mualaf dari Dayak. Ah, Alhamdulillah. Jadi memang satu frekuensi dan pandangan kita kurang lebih sama. iya. Bang Didi sendiri ini kan udah syahadat, udah lama juga belajar. Kesehariannya apa nih? Kesehariannya karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Ayo, swasta. Alhamdulillah. Lalu kemudian kenapa bisa menuju Masjid Kapal Bundaran Pontianak ceritanya nih? Ceritanya jadi pas ini kan awalnya pacaran dapat pasangan muslim. Jadi untuk memenuhi tanggung jawab, jadi kan untuk menikah itu kan pasti memilih salah satu. Jadi tetap saya udah ngomongin juga dengan orang tua juga udah oke, nggak masalah. Jadi saya milih yang sayang itu untuk ikut ke agama Islam. Nah, jadi dari situ saya istilahnya nyari guru, nyari tempat belajar. Nah, dari dari pacar saya itu keluarganya menyarankan di jalan. Jadi dapatlah kontaknya terus akhirnya belajar. Berapa lama tadi belajar? 3 bulan. 3 bulan nggak belajarnya. Nah ini kan untuk seseorang yang non muslim belajar Islam itu. Nah itu memberanikan diri kan pasti perlu ini ya kekuatan. Maksudnya itu bisa dorongan. Salah satunya tadi pasangan ya. Lalu kemudian selama pembelajaran ada masa jenuh nggak? Masa jenuh sih pasti ada ya, terutama kalau misalnya misalnya kayak waktu libur, kalau misalnya kita belajarnya kan biasa hari Senin sampai Jumat, tapi kalau misalnya hari Rabu, Kamis libur itu kan kayak kalau biasanya kayak pulang kerja langsung siap-siap belajar. Kalau misalnya pas libur, misal Rabu libur, Kamis libur itu kan nggak kerja jadi lagi malas-malesan itu kadang-kadang jenis itu tuh susah bergeraknya kalau udah malas-malesan dari pagi itu tuh gitu. Saya malah penasaran gimana cara Bang Dedi meyakinkan orang tua. Menurut saya sih salah satunya juga ada kontribusi pacar saya sih yang muslim. Jadi sebelumnya saya sempat bawa gitu untuk bertemu sama orang tua juga. Jadi menurut saya dari sikapnya dari sikapnya tuh kelihatan gitu kalau dia santun, salamannya terus lalu sapa senyum, bicaranya lembut gitu ke orang tua. Jadi dari orang tua pas saya bicarakan kalau saya yang bakalan itu untuk serius dengan pacar saya itu dia tuh jadi nggak ada masalah. Tapi setidaknya udah aman lah ya karena udah melihat. Harapan untuk kedepannya seorang Dedi Islam. Harapan kedepannya semoga kedepannya di agama yang sekarang yang saya peluk saya bisa menemukan ketenangan yang lebih, maksudnya karena dari awal emang tujuan saya beragama itu untuk mencari ketenangan. Semoga kedepannya saya bisa lebih ketenangan tapi yang lebih ke dalam hati lagi itu, bukan hanya ketenangan sesaat seperti yang dulu.
Eh, karena saya yang sebenarnya dari bukan Islam, menurut saya walaupun yang udah Islam pun pasti masih perlu belajar menurut saya. Menurut saya mari kita belajar, menurut saya mari belajar. Dan belajar itu tuh kita jangan jadikan beban, tapi jadikan itu sebagai kesenangan. Jadi kita mencari kebaikan untuk kebaikan diri sendiri. Jadi kita sebelum dipandang orang lain baik, mending jadi kita pandang dulu diri kita, apakah kita udah baik menurut versi kita sendiri. Jadilah versi terbaik diri sendiri. Boleh ikuti jargon kita. Nanti saya dulu mulai baru. Wah, ini ikutin. Dakwah terus tanpa henti. Langsung ikut kayak saya. Dakwah terus tanpa henti. Dakwah terus tanpa henti, Istighfar terus sampai mati. istighfar terus sampai mati, Mari bersaudara sampai surga. mari bersaudara sampai surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita hampir tidak punya tantangan dalam mempertahankan iman. Pernahkah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, penyiksaan dan seterusnya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita, mu'allab, terasing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung? Alhamdulillah ada namanya Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Mari kita support wakaf pembebasan gedung Baitul Mal Saudara Seiman. Pembebasan tanah, nanti ada gedungnya, tempat ngaji, tempat mereka konsultasi agama, tempat mengkoordinir supaya jangan setelah bersyahadat lalu kita melupakan mereka. Maka mari kita support melalui Bank Syariah Indonesia. Atas nama DPD Saudara Seiman. Catat nomornya baik-baik, 44 54 54 4458. Sekali lagi 44 54 54 4458. Ma'akal tafa'abnaita, uang yang kita belikan makanan busuk, wa malabis tafa'ablaita, diberikan kepakaian lapuk, wa masasondak tafa'amdaita, yang kita sedekahkan, itulah bekal kita untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.